Halo, kembali lagi dengan saya Riza di channel Megatama Group. Pada kesempatan ini saya akan bahas tentang berhubungan dengan video sebelumnya, yaitu sebagaimana proses dalam memproduksi sebuah tas. Oke, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang apa sih hal-hal yang diperlukan, yang perlu diperhatikan ketika kita dalam membuat sebuah tas ya. Ada 4 hal yang sangat penting yang Anda perlu perhatikan dalam membuat atau memproduksi sebuah tas. Oke. Yang pertama adalah material yang digunakan. Ini harus betul-betul diperhatikan ya. Apakah materialnya itu kulit atau kulit sintetis atau kanvas atau tweed atau bahan-bahan lain, ini harus diperhatikan. Oke. Dan pastikan memang tukang Anda sudah biasa membuat dengan bahan tersebut. Jangan sampai Anda menerima order yang tukang Anda tidak biasa mengerjakan dengan bahan tersebut. Nah, itu akan bermasalah. Oke. Lalu jenis tas yang akan dibuat. Oke, ini berhubungan dengan poin yang pertama, yaitu material. Jadi, contoh jenis tas yang akan dibuat adalah structure bag atau tas yang kaku. Tas kaku ini tidak bisa menggunakan material-material yang memang tipis atau bahannya terlalu lemas, karena bentuknya nanti tidak akan baik gitu loh. Dan juga misalnya contoh tas-tas yang memang tas yang lemes, misalnya tote bag atau hobo atau tas-tas lainnya, misalnya tas belanja yang memang tasnya harus lemas gitu loh. Nah, tidak bisa menggunakan material-material yang memang tebel atau kaku gitu loh. Nah, ini jadi antara material dan juga tas yang akan dibuat ini harus betul-betul matching, tidak boleh tidak sesuai gitu loh, karena hasilnya nanti akan tidak bagus kalau misalnya memang tidak sesuai dengan jenis tas yang akan kalian buat. Lalu yang ketiga, teknik pengerjaan. Nah, teknik pengerjaan ini biasanya kami lakukan diskusi sebelum kita memproduksi bulk order ya. Jadi biasanya kita kumpulkan antara desainer, antara sampel maker atau pembuat sampel, dan juga kepala produksi. Discuss bagaimana teknik pembuatan tas ini, dari mulai teknik pengeleman, dalaman apa yang digunakan, teknik penjahitannya menggunakan apa, menggunakan mesin apa, dan lain sebagainya, sehingga hasil dari sampling yang sudah kita berikan kepada klien sesuai dengan hasil produksi akhirnya. Ini cukup penting. Jadi setiap kalian mengerjakan sebuah project, jangan langsung diberikan ke kepala produksi, tapi didiskusikan terlebih dahulu, dibintingkan terlebih dahulu bagaimana teknis sampai rinci, sampai dari mulai tahap awal sampai tahap finishing harus kalian diskusikan dengan seluruh bagian tadi yang saya sebutkan. Lalu yang terakhir adalah ini yang cukup penting juga, yaitu harus diawasi setiap tahap pengerjaan ya. Nah, ini fungsinya dari supervisor lapangan. Jadi tahap-tahapan apa yang kalian harus perhatikan? Yang pertama adalah tahapan cutting ya. Jadi jangan sampai material yang digunakan ini banyak reject ya. Jadi harus dicek satu persatu bahan-bahannya yang akan digunakan ya. Lalu tahapan yang cukup penting juga yang kalian harus perhatikan adalah yang supervisor harus perhatikan adalah ketika di bagian assembling. Di bagian assembling ini biasanya yang cukup krusial adalah pengeleman ya. Harus diperhatikan jangan sampai lem-lemnya itu bleber keluar, karena ketika nanti dilakukan QC itu akan sangat menyulitkan orang QC membersihkan tas tersebut, terlebih bila bahannya ini mudah atau terkelupas. Nah, ketika lemnya itu diambil, itu akan membuat bahan itu nanti damage ya. Lalu tahapan yang cukup krusial yang harus kalian perhatikan ini adalah tahapan penjahitan. Terutamanya adalah pada saat dijahit cangklong. Nah, ini biasanya banyak sekali terjadi kesalahan teknis ya yang dilakukan oleh tukang cangklongnya, sehingga membuat tas tersebut bentuknya tidak maksimal atau jahitannya miring, atau banyak sekali reject yang dihasilkan ya di tahap akhir ini. Jadi betul-betul biasanya yang kami siasati adalah ketika kita mengerjakan sebuah project, kita fixkan lagi, kita jadikan satu dulu ya, untuk sebagai acuan orang cangklong ini atau orang finishing ini untuk mengerjakan pada tas-tas selanjutnya ya. Jadi supaya ada acuan, dan juga dia juga sudah mendapatkan teknik yang betul ketika mencangklong tas tersebut. Nah, ini adalah hal-hal yang cukup penting yang kalian harus perhatikan ketika membuat atau memproduksi sebuah tas.
Demikian sedikit tips dari saya. Bila teman-teman ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.